Ya, Pak Trubus, Pak Muhajir masih bergabung bersama kami, tapi kita tahan dulu ya Pak, kita dengarkan dulu ini suara masyarakat mengenai aturan mudik ditiadakan oleh pemerintah. Sudah ada rekan kami, Vena Kintar, langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Vena, bagaimanakah tanggapan masyarakat? Tadi Anda sudah sempat berbincang, Vena? Ya, Maria, Rizky dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Stasiun Senen Jakarta yang biasanya sebelum pandemi ini pada mudik lebaran ini ramai. Para penumpang ini akan pulang kampung atau mudik. Tapi semenjak pemerintah melarang, saya penasaran pengen minta tanggapan dari salah satu penumpang. Halo Mas, boleh minta waktunya? Dengan Mas siapa? Boleh berdiri Mas? Lukman, Mas Lukman. Mas Lukman biasanya mudik nggak Mas? mudik Mudik, kemana Mas? ke Kebumen. Udah dengar belum Mas kalau pemerintah nih larang mudik tahun 2021 ini? Tanggapannya seperti apa dari Mas? Kalau menurut saya sih Mbak, akan lebih baiknya jika kita mengikuti dari peraturan pemerintah ya. Karena kan di saat pandemi seperti ini, itu kita memerlukan semangat gotong royong. Tuh, jadi kita nggak bisa membuat peraturan sendiri-sendiri. Jadi sependapat ya dengan aturan pemerintah. Iya. Oke, baik Mas Lukman, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Nah, kita udah tanya satu calon penumpang nih di Stasiun Senen. Saya mau coba tanya-tanya, ini ada ibu-ibu di sebelah sana. Permisi Ibu, selamat pagi. Boleh minta waktunya dengan Bu siapa? Bu Diana. Bu Diana. Bu Diana, kalau saya boleh tanya Bu, Ibu udah dengar belum aturan pemerintah yang melarang mudik lebaran tahun 2021? Kalau tahun ini aku belum ya, taunya yang tahun kemarin. Tapi udah dengar larangan? Belum sih, belum. Aku jarang lihat. Nah, kan ini pemerintah melarang mudik nih Bu tahun ini. Tanggapan dari Ibu seperti apa? Setujukah atau tidak setuju? Kalau saya sih setuju banget. Kenapa? Supaya coronanya biar cepat pergi. Kalau saya, Jadi ikutin aturan pemerintah. ya lebih bagus begitu. Baik, Ibu Diana, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Tadi kita udah tanya nih, ternyata Ibu Diana juga setuju pemirsa. Saya mau tanya nih ke salah satu mbak-mbak di sini. Mbak, permisi, selamat pagi, boleh minta waktunya? Boleh? Dengan Mbak siapa? Dengan Rika? Mbak Rika. Mbak Rika, udah pernah dengar belum Mbak kalau misalnya pemerintah ini melarang mudik lebaran tahun ini Mbak? Udah sih. Aku udah lihat infonya di Instagram kebetulan. Sebelumnya saya mau tanya, Mbak mudik nggak sih biasanya kalau sebelum pandemi? Sebelum pandemi biasanya mudik ke Surabaya. Dengan adanya aturan pemerintah yang melarang mudik lebaran tahun ini Mbak, tanggapan dari Mbak Rika ini seperti apa? Kalau menurutku pribadi sih aku kurang setuju ya Mbak sama kebijakannya. Karena yang pertama cuti bersama tahun ini kan dipotong dari 7 hari jadi cuma 2 hari. Terus yang kedua menurutku penerapannya kurang merata aja. Jadi mungkin di Jakarta udah sangat tegas, tapi di daerah lain masih kendor. Jadi kurang efektif aja sih Mbak menurutku. Jadi apa yang harus dibenahi nih Mbak untuk larangan mudik tahun ini? Mungkin kalau dari aku bisa dengan meningkatkan kesadaran diri masyarakat tentang menerapkan protokol kesehatan. Jadi supaya mudiknya itu tetap berjalan dengan lancar dan angka penularan COVID itu tetap stabil di situ atau mungkin tidak naik sama sekali gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Rika atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas ya Mbak. Nah itu dia Rizky, Ayah dan juga pemirsa, kita sudah tanya-tanya ke beberapa calon penumpang di Stasiun Senen Jakarta dan memang ada yang berpendapat setuju dan juga tidak setuju. Pemerintah sendiri ini mengeluarkan statement atau melarang mudik lebaran tahun ini mulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Sementara demikian laporan dari Stasiun Senen. Maria, Rizky. Baik, terima kasih Vena Kintan melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Itu tadi sejumlah masyarakat yang memberikan tanggapannya. Ada 2 orang setuju, namun ada 1 orang tidak setuju. Saya mau ke Pak Menteri, Pak Muhajir Effendi. Pak, ini bagaimana mengantisipasi masyarakat-masyarakat yang mencuri start nih akan berangkat ataupun mulai mencoba-coba untuk mudik di sebelum tanggal penetapan tidak boleh mudik. Atau bahkan sesudahnya. Atau bahkan sesudahnya. Gimana Pak Menteri? Ya kalau mereka pergi di luar yang ditetapkan itu ya namanya bukan mudik. Apalagi setelah itu. Mudik itu kan sebetulnya peristiwa pergerakan orang pada puncak hari raya ya, puncak hari raya Idul Fitri. Sebelum dan sesudah. Kalau jauh sebelum itu dan jauh setelah itu ya, itu saya kira sudah ada aturannya tersendiri. Dan ingat bahwa beda dengan tahun lalu, sekarang kalau tahun lalu kan diterapkan PSBB. Aturannya PSBB secara berskala makro, artinya memang perjalanan orang dibatasi betul. Kalau sekarang ini kan PPKM berskala mikro, pemerintah
agak memberi keleluasaan untuk aktivitas orang sehari-hari kan, sehingga memang beda. Kalau sekarang ini seandainya masih ada bepergian di luar yang ditetapkan tadi, tanggal ditetapkan, asal ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dipatuhi, saya kira tidak ada masalah. Harus diingat juga Mas Rizky dan Mbak Maria, ada sekitar 65% dari angkatan kerja kita ini kan sebetulnya pekerja non formal kalau menurut Naker. Antaranya kan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu bisa jadi memang sejak awal berniat ingin pulang, ingin jeda waktu dulu agak lama, dan itu sudah pulang, di momentumnya ditempatkan bersama dengan hari raya, dan mereka juga sudah berdatangan ke desa-desa sebelum tanggal 4 itu, dan inilah maka perlu ada koordinasi di tingkat Pemda, dan nanti akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa fenomena kehadiran orang di tempat-tempat tujuan tertentu itu tidak bisa dihindari. Iya, Pak. Yang akan kita tiadakan kan hanya berlaku antara tanggal 4 sampai 17. Sehingga memang penanganan dimulai dari tempat asal kemungkinan mereka akan berangkat, dan kemungkinan tujuannya tempat di mana dia akan bertujuan itu tetap akan menjadi perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus berkoordinasi dengan Pemda setempat, dan itu akan kita lakukan gitu. Akan dilakukan, kita akan lihat nanti bagaimana koordinasinya dengan pemerintah daerah. Tapi Pak Trubus, bagaimana kemudian kita mengantisipasi ada mudik dini sebelum tanggal 6 Mei nanti? Iya, kalau menurut saya mudik dini kan boleh-boleh saja, karena kan nggak ada larangan mudik dini gitu. Hanya persoalannya kan seperti dijelaskan Pak dampaknya, karena apa, kan kita ini persoalannya kan dampak untuk istilahnya meminimalkan penularan kan gitu. Jadi kalau misalnya mudik sebelum tanggal itu ya boleh, tetapi ya harus di sana itu penerapan PPKM mikro itu harusnya diperketat gitu loh. Jadi di daerah-daerah ini harus menerapkan PPKM mikro ketat. Penyekatan mungkin efektif kah? Iya, penyekatan mungkin efektif, penyekatan di jalannya bikin pos-pos itu, pos-pos pengawasan misalnya. Tetapi yang penting di daerah asalnya itu, di daerah tujuan. Jadi RT RW lurah di daerah tujuan itu, di daerah itu harus menerapkan PPKM secara ketat. Artinya mana orang yang datang itu harus menegakkan protokol kesehatan gitu. Itu yang menjadi kunci kalau memang mereka berduyun-duyun mudik sebelum tanggal yang ditetapkan kan gitu. Artinya kan mudik sebelum atau sesudah ya boleh-boleh aja sebelum tanggal ditetapkan. Hanya persoalannya kemudian ini antisipasi, artinya bagaimana kesiapan daerah tujuan ya itu untuk menegakkan dalam hal protokol kesehatan. Nah, sekarang persoalannya pemerintah pusat ini mampukah kemudian berkolaborasi dengan pemerintah daerah secara efektif dalam waktu yang singkat ini untuk menggerakkan agar pemerintah daerah itu secara proaktif ya, aparatnya itu turun ke bawah, menggerakkan RT RW dan kepala desa untuk menerapkan PPKM mikro yang ketat gitu loh. Dan jangan hanya cuma himbauan begitu ya, harus ada aturan-aturan yang jelas juga. Betul, aturannya juga harus jelas, sehingga kita kan nggak mau sebenarnya kan masyarakat intinya semuanya ini tidak mau berharap kita 12 bulan selama ini jadi sia-sia kalau kemudian nanti penularannya seperti Nataru kemarin atau liburan tahun lalu yang naik sampai 93%. Nah ini kan itu kuncinya di situ. Nah sekarang bagaimana peran pemerintah daerah agar penerapan PPKM mikro itu dioptimalkan gitu. Berarti pada saat bulan puasa maupun pasca Lebaran gitu. Itu yang perlu dilakukan, Mas. Sehingga di sini kemudian pemerintah pusat harus melakukan pengawasan seketat mungkin kepada daerah-daerah yang tidak melaksanakan, ya tentu kemudian ada perlu semacam law enforcement juga gitu, sehingga ini semuanya nampaknya jadi dilarang gitu, karena ini kan pemerintah sebenarnya pengertian dilarangnya kan lebih ke pembatasan, karena kita namanya PSBB, namanya PPKM kan pembatasan semua. Ditiadakan itu. Pak, kata Pak Muhajir. Iya, bukan dilarang ya Pak, ditiadakan. Tapi kan tapi kalimat berikutnya kan ada pelarangan. Oke. Jadi kata pelarangan itu yang menyebabkan masyarakat memanainya itu dilarang lah kan. Ini menurut saya hal yang menurut saya diksi-diksi ini menjadi diskusi di masyarakat, tapi publik harus memahami bagaimana pemahaman antara pemerintah
pemerintah daerah dan publik ini harus sama gitu, bahwa mudik ini adalah dilarang, dalam arti bahwa dilarangnya itu harus menyadari bahaya akan penularan COVID, apalagi sekarang ada varian baru B117 atau varian yang lain yang harus disadari oleh masyarakat. Jadi kembali sebenarnya juga kesadaran masyarakat juga gitu untuk memahami, karena kalau mau kucing-kucingan tetap aja bisa gitu, namanya mudik ya. Ya tetap aja mudik, entah itu alasan pulang kampung juga bisa gitu ya. Iya, kita ke Pak Muhajir, Pak. Berarti harus ada aturan yang jelas untuk sektor transportasi baik laut, udara, dan darat ini ya. Karena banyak masyarakat juga yang berpikir aman kok naik transportasi umum. Akan ada pembatasan tidak, Pak? Betul. Ya, sebetulnya ini kan sudah harus kita lihat secara komprehensif ya. Tidak hanya melulu satu perspektif saja, termasuk kita juga sedang mempertimbangkan bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi yang sudah menemukan momentumnya ini juga tetap berjalan dengan baik. Dan kita juga melihat mulai dari tadi itu saya sebut, mulai dari tujuan, mulai dari asal dari mana mereka akan berangkat, kemudian tujuannya kemana itu menjadi wewenangnya Kementerian Dalam Negeri dan Pemda. Kemudian sebelum dan setelah Lebaran itu termasuk Kementerian Agama nanti akan mengatur tentang cara tarweh, kemudian cara sholat Idul Fitri, itu mengatur tentang sebelum dan setelah, pada puncak dan setelah Lebaran. Kemudian perjalanan akan menjadi domain dari Kementerian Perhubungan dan Polri dibantu dengan TNI. Masalah perizinan nanti akan menjadi wewenangnya Kementerian Dalam Negeri dan Pemda untuk yang non pegawai, kemudian yang ASN jadi wewenangnya Menpan RB, kemudian yang perusahaan jadi wewenangnya Bu Menteri Tenaga Kerja, kemudian yang non formal itu menjadi urusan dari Kementerian Dalam Negeri, terutama RT RW dan pemerintah desa dan kelurahan. Sudah kita atur skenario seperti itu, tinggal nanti di lapangan akan kita pantau terus, kita monitor, kita supervisi. Kalau ada yang belum sesuai dengan skenario, ya nanti kita buat penyesuaian kebijakan atau policy adjustment. Soal begitu. Jadi begitu kita declare, kita nyatakan bahwa mudik ditiadakan, itu otomatis kita sekarang terus bergerak tiap hari melakukan persiapan-persiapan yang cukup. Insya Allah kan masih 1 bulan, dibilang cukup ya cukup, dibilang tidak cukup ya sudah tidak cukup. Ya dicukup-cukupin lah gitu. Dulu 2 minggu sebelum Lebaran aja cukup, apalagi sekarang Lebaran 1 bulan lebih, saya kira masih bisa cukup optimis Pak Trubus, Pak Menteri ini kita lihat nanti implementasinya harusnya berjalan cukup lancar nanti ya Pak. Iya, kita optimis. Baik, terima kasih banyak Pak Muhajir atas waktunya sudah bergabung sama kami, memberikan himbauan kepada kami, dan juga terima kasih Pak Trubus telah bergabung. Sehat selalu. Trubus, koreksinya. Terima kasih Pak Menteri ya, mohon maaf nanti kapan kita ketemu di Sakti nih Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih TV Ban sosialisasinya. Iya, sama-sama Pak, terima kasih.